Selamat pagi ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi juga bagi Bapak Ibu sekalian yang mengikuti melalui live streaming. Bapak Ibu, pada hari ini kita memasuki subtema yang baru di dalam tema besar kita, Roh Kudus dan Kehidupan Gereja, yakni karunia rohani. Dan saya mengajak kita membuka atau menyiapkan dua teks Alkitab dari Kisah Para Rasul 2 ayat 17 dan 1 Korintus pasal 12 ayat 11 dan ayat yang ke-31. Mari kita sama-sama berdoa minta pertolongan Tuhan sebelum kita masuk dalam perenungan firman. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang terus-menerus menopang hidup kami sampai dengan hari ini, baik secara fisik maupun secara rohani. Dan secara fisik kami juga bersyukur kami melihat akan pertolongan dan tangan Tuhan yang mencegah untuk terjadinya penularan lebih jauh terhadap corona yang baru saja kami di dalam jemaat ini alami, tetapi Engkau memutuskan tali penyebaran itu sehingga tidak melanda semua jemaat kami. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia Tuhan ini, dan kami juga bersyukur untuk kesembuhan dari sakit corona yang Engkau karuniakan bagi jemaat-jemaat kami dan bagi kami sendiri sebagai hamba Tuhan yang sempat mengidapnya. Dan kami bersyukur untuk kasih karunia ini karena kami tahu jika kami masih ada sampai dengan hari ini, itu semua karena kekuatan dan kebesaran Tuhan saja yang menopang kami. Terima kasih Tuhan, dan ketika kami akan kembali merenungkan firman pada pagi hari ini, biarlah Roh Kristus menyertai kami, memimpin hati dan pikiran kami, mencelikkan pikiran kami dengan firman-Mu sehingga apa yang kami pahami hari ini menjadi kekuatan dan landasan iman kami dalam menghidupi pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu di depan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan semata. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Baik ibu-ibu, mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-17 dan 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-31. Saya bacakan bagi kita sekalian. Sebelum ayat yang ke-17, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-4 saya bacakan bagi kita. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Lalu 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 11 dan ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca seluruh bagian firman Tuhan ini, saudara dan saya menemukan di sana ada karunia-karunia rohani yang Allah bicarakan dengan beragam manifestasi yang ada. Dan hari ini kita akan melihat beberapa poin besar yang kita renungkan di bawah subtema karunia rohani. Yang pertama, poin besar yang pertama adalah saudara dan saya mempelajari mengenai kesatuan dan keragaman gereja. Ketika kita belajar mengenai karunia rohani, saudara dan saya tidak boleh memisahkan di dalam konsep kesatuan dan keragaman gereja. Kesatuan dan keragaman gereja adalah dua identitas daripada gereja sejati yang saudara dan saya pasti temukan itu. Dimanapun saudara bergereja, pasti dua ciri khas ini, kesatuan dan keragaman gereja ini pasti kita lihat. Yang pertama kita lihat mengenai kesatuan. Kalau saudara dan saya membaca di dalam Efesus 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-6, di situ berbicara mengenai kesatuan sebagai tanda inheren dari gereja yang sejati. Berarti kesatuan itu diberikan Allah di dalam diri daripada gereja Tuhan, secara individual maupun komunal. Nah, mari kita lihat sebentar di dalam Efesus 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu.
satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ada kata satu yang berulang-ulang di sana untuk menunjukkan kepada kita kesatuan yang merupakan tanda inheren daripada gereja Kristus yang sejati. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksudkan dengan kesatuan di dalam teks Efesus ini? Yang pertama, saudara dan saya mengingat bahwa kesatuan berbicara bahwa gereja itu didirikan di atas dasar Tuhan Yesus Kristus. Yang minggu lalu kita sudah banyak bicara mengenai gereja yang berdiri di atas kebenaran. Didirikan di atas dasar Tuhan Yesus Kristus. Gereja yang tidak didasarkan kepada Yesus Kristus itu bukan gereja. James Boyce berkata begini, gereja itu memiliki satu dasar, satu fondasi, yaitu satu Tuhan dan satu teologi yang berpusat kepada Kristus saja. Jadi kalau saudara dan saya lihat berbagai denominasi gereja yang ada, jika saudara punya gereja adalah dibangun di atas dasar Kristus, maka saudara dan saya seharusnya punya satu Tuhan yang sama dan satu teologi yang sama. Saudara dan saya mungkin punya beragam penafsiran, tetapi ending akhir daripada seluruh penafsiran itu adalah di dalam konsep kristologi yang benar. Jadi teologi kita seharusnya teologi yang sama, karena kita berdiri di atas Kristus yang sama yang diberitakan oleh Alkitab. Lalu yang kedua, kesatuan kita itu karena kita dijadikan oleh Roh Kudus. Kita didirikan di atas Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita juga dijadikan oleh Roh Kudus. James Boyce bilang begini, didirikan oleh Roh Kudus itu menekankan mengenai pengalaman fundamental dari umat Allah yang adalah sama semuanya. Apa saja itu? Karya Roh Kudus di dalam hal kelahiran kembali, karya Roh Kudus di dalam hal pembenaran, pengadopsian, pengudusan, dan hal-hal yang lain yang saudara dan saya temukan di dalam Efesus 4 tadi, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 tadi. Roh Kudus kerjakan di dalam diri semua umat Allah tanpa kecuali, yakni umat pilihan Allah, ya, tidak kepada semua manusia. Semua pengalaman ini adalah pengalaman fundamental yang tidak boleh tidak dialami oleh orang percaya. Orang yang percaya sejati, gereja yang sejati, saudara harus mengalami pengalaman fundamental yang sama, yang sama. Ya, jadi ini bukan dialami oleh kaum elit tertentu, tetapi dialami secara menyeluruh oleh kaum pilihan Allah. Ketiga, kesatuan yang merupakan tanda inheren daripada gereja sejati, terdiri dari orang-orang percaya dari segala bangsa yang dipanggil dan disatukan menjadi satu bangsa yang baru dalam pandangan Allah. Karena itu kita punya satu Allah yang sama, satu Bapa yang sama. Saudara yang ada di luar negeri, ada yang di dalam negeri, di dalam beragam pelosok tempat, ya. Saudara dan saya ada di kota, di desa, dimanapun. Jika saudara adalah orang percaya, saudara disatukan di dalam satu keluarga Allah. Nah, di sini saudara, umat Allah memiliki identitas yang baru yang dibedakan dan dipisahkan dari dunia sebagai orang-orang yang dikuduskan bagi kepunyaan Allah saja. Jadi kita memiliki sebuah identitas yang baru sebagai satu kesatuan di dalam Kristus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini berarti tidak ada spirit individualisme. Saudara dan saya yang disatukan di dalam gereja yang sejati, dari beragam ras, suku, bangsa, status sosial yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda. Saudara dan saya ingat, tidak ada individualisme di dalam gereja. Jadi itu berarti memikirkan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, dan segala egoisme. Saudara dan saya harus tanggalkan itu ketika kita berelasi satu dengan yang lain di dalam gereja. Karena kita adalah saudara, bersaudara di dalam Kristus, dan sudah menjadi anggota-anggota daripada kerajaan Allah. Jadi sekali lagi saudara harus memiliki cinta kasih, ini relasi, tali persaudaraan yang kekal di dalam Yesus Kristus dengan saudara-saudara seiman kita dimanapun mereka berada. Jadi itu berarti saudara dan saya ketika ada di dalam relasi dengan sesama orang percaya, saudara harus ingat ini adalah ikatan persaudaraan yang kekal, sehingga harus ada kasih yang ada di dalam hidup kita dan kepedulian saling terhadap yang lain, satu terhadap yang lain, ya. Saling kepedulian dan saling kasih satu dengan yang lain. Jadi ini adalah tanda gereja sejati. Saudara pergi ke gereja sejati mana saja, saudara pasti temukan hal ini, ya. Kedua, di dalam kesatuan ada keragaman, dan keragaman itu berbicara mengenai karunia Allah bagi gereja. Keragaman adalah karunia Allah bagi gereja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kesatuan dan keragaman adalah ciri ganda gereja sejati yang tidak boleh dipisahkan salah satunya. Nah, kalau begitu saudara dan saya lihat di sini mengenai keragaman yang khusus yang merupakan karunia Allah. Ini keragaman bukan seperti yang merupakan akibat dosa. Kalau saudara dan saya bandingkan dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 tentang Menara Babel, di sana ada keragaman yang kemudian merupakan kutukan daripada Allah akibat dosa.
daripada orang-orang yang mendirikan Menara Babel. Saudara tahu kisah ini. Dan Allah yang mengacau-balokkan semuanya itu. Jadi itu berarti ada keragaman, tetapi keragaman itu lahir daripada dosa. Nah, jenis keragaman yang merupakan karunia Allah ini adalah berbeda karena apa? Karena berfungsi sebagaimana yang dikehendaki Allah di dalam dunia bagi gereja. Jadi keragaman yang dikaruniakan Allah bukan lahir daripada dosa, tetapi datang dari Allah sendiri yang berfungsi untuk kemudian gereja itu melakukan kehendak Allah di dalam dunia ini. Jadi saudara dan saya baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 4 dan kemudian ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11, kita menemukan ada kesatuan di sana, tetapi ada keragaman juga sekaligus di sana, di mana saudara dan saya berjumpa bahwa di dalam beragam bahasa yang ada, umat Allah dipersatukan sebagai satu tubuh Kristus. Nah, saudara, di sini kita melihat adanya keragaman yang memang positif, yang berasal daripada Allah, yang merupakan karunia Allah supaya gereja melakukan apa yang menjadi tugasnya di dalam dunia ini berdasarkan kehendak Tuhan. Nah, ketika kita melihat di dalam konsep Roma 12 ayat 4 sampai 5, lalu 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6 dan ayat yang ke-11, saudara dan saya melihat bahwa gereja ditekankan dengan begitu jelas sebagai satu tubuh, tetapi memiliki banyak bagian atau anggota-anggota tubuh yang lain yang berfungsi secara berbeda di dalam satu kesatuan tubuh itu. Jadi ada beragam bagian anggota-anggota tubuh yang punya fungsinya beda-beda, tetapi ada dalam satu kesatuan tubuh. Nah, ketika kita melihat hal ini, maka saudara dan saya sekali lagi melihat adanya kesinambungan atau keterkaitan yang tidak bisa lepas antara kesatuan dan keragaman. James Boyce berkata begini, tanpa kesatuan, kesatuan hubungan dengan Kristus melalui karya Roh Allah, tidak mungkin ada gereja yang sejati. Dan umat Allah masih tetap berada di dalam dosa mereka. Sebaliknya, tanpa keragaman, gereja tidak mungkin sehat dan pasti tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sama seperti tubuh tanpa lengan atau kaki. Jadi dengan demikian saudara dan saya melihat bahwa gereja memiliki dua karakteristik ganda ini sebagai gereja yang satu tetapi juga memiliki keragaman di dalamnya. Ini adalah merupakan turunan daripada sifat Allah kita yang adalah Tritunggal. Ketiga pribadi adalah satu sebagai Allah. Tetapi di dalam satu kesatuan ilahi itu memiliki diversity, memiliki keragaman, perbedaan di dalam pribadinya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi gereja mewarisi apa yang merupakan natur daripada Allah Tritunggal kita. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja bukan uniform bukan seragam. Jadi kalau saudara tuntut satu orang punya karunia, semua gereja harus punya karunia yang sama. Misalnya kalau dalam gereja-gereja contoh karismatik atau Pentakosta yang harus menyeragamkan satu karunia. Kalau hamba Tuhan punya karunia bahasa roh, semua jemaat punya karunia bahasa roh. Siapa yang ajar saudara uniform? Gak ada itu. Alkitab menolak uniform. Saudara dan saya melihat di dalam Alkitab bicara mengenai unity dan diversity. Jadi ini adalah sesuatu yang begitu ditekankan di dalam Alkitab sehingga saudara dan saya belajar mengenai karunia rohani. Saudara dan saya lihat di dalam kesatuan dan keragaman gereja sekaligus. Nah, sekarang mari kita lihat poin besar yang kedua. Karunia rohani dan ragam pelayanan yang Allah itu sediakan bagi kita. Apa itu karunia rohani? Apa fungsi daripada karunia rohani? Keragaman yang Allah taruh di dalam diri daripada gereja. Saudara, mari kita lihat beberapa pandangan yang diberikan oleh para teolog. Saya kutip daripada Abraham Kuyper. Kuyper berbicara mengenai definisi karunia rohani demikian. Karunia rohani itu meliputi keselamatan dan talenta. Jadi kalau saudara bilang karunia rohani, keselamatan, salvation juga adalah merupakan karunia rohani. Jadi keselamatan dan talenta itu adalah karunia rohani yang dikerjakan oleh Roh Allah di dalam kehidupan gereja. Di dalam kehidupan gereja. Tetapi pada saat yang sama, walaupun keduanya adalah karunia rohani, keduanya ini dibedakan. Keselamatan berbeda daripada talenta. Talenta tidak sama dengan keselamatan. Kuyper mengatakan begini, keselamatan adalah karya Allah yang membebaskan manusia dari kuasa dosa, maut, dan iblis dan mengaruniakan segala berkat sorgawi bagi umat pilihannya berdasarkan karya penebusan Kristus semata. Saudara bisa baca itu di dalam teks-teks yang saya berikan di dalam slide. Itu teks saudara di dalam kata karunianya itu kata karis dan karisma yang dipakai tetapi memiliki arti keselamatan. Keselamatan berarti keselamatan adalah karunia rohani, begitu bagi kita.
Nah, tujuan keselamatan itu diberikan bagi keselamatan diri umat pilihan Allah saja. Jadi itu berarti memiliki tujuan yang bersifat individual bagi setiap pribadi-pribadi orang percaya. Saudara diberikan karunia keselamatan oleh pekerjaan Roh Kudus berdasarkan jasa Kristus. Nah, saudara, kemudian bagaimana dengan talenta? Talenta adalah karunia rohani yang merupakan tambahan daripada karya anugerah Allah di dalam kehidupan daripada umat Allah yang tidak dapat mengambil tempat yang tepat yang begitu proper daripada pekerjaan anugerah di dalam salvation. Saudara, ini adalah sesuatu yang begitu ditekankan di dalam Alkitab. Karena apa? Alkitab begitu clear. Saudara bisa punya karunia, tetapi saudara bisa juga punya keselamatan. Tetapi bisa juga saudara hanya punya karunia dan saudara tidak memiliki keselamatan. Misalnya Yudas Iskariot, dia punya karunia tetapi dia tidak punya keselamatan. Bileam, dia punya karunia tetapi dia tidak punya keselamatan. Tetapi kalau yang dimaksudkan di dalam teks kita adalah orang yang memiliki keselamatan tetapi juga memiliki karunia yang lain di dalam hal pekerjaan anugerah yang ditambahkan kepada kita. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun ini adalah sebuah anugerah yang ditambahkan kepada kita, sekali lagi itu berbeda daripada keselamatan kita. Dan di dalam tujuan karunia rohani atau talenta ini diberikan bagi pelayanan kepada sesama. Kalau keselamatan untuk diri kita, kalau di dalam karunia rohani atau talenta ini kita bicara mengenai pelayanan kepada sesama untuk orang lain. Kepada kita dikaruniakan tetapi bukan untuk diri kita, untuk orang lain penggunaannya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu berarti Allah memberikan kepada kita karunia dengan dua macam peruntukan. Peruntukan keselamatan bagi diri kita dan kemudian peruntukan karunia-karunia lain, dalam hal ini talenta, itu adalah kepada pelayanan bagi sesama kita. Nah, kalau saudara dan saya memperhatikan di dalam konteks Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-17, talenta sebagai karunia rohani itu diberikan kepada semua orang percaya, bersifat permanen adanya, berdasarkan ukuran yang ditetapkan Kristus dan oleh kehendak Roh Kudus saja. Jadi itu berarti saudara tidak lagi kemudian bisa hilang seperti atau sementara seperti yang terjadi dalam perjanjian lama. Tetapi karunia Roh Kudus di dalam, bukan keselamatan di dalam talenta ini, saudara dan saya melihat bersifat permanen adanya. Entahkah dia kasih saudara 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, 10 talenta dan lain-lain, tetapi itu bersifat permanen dan berdasarkan ukuran, ada takaran, ada porsi yang Allah berikan bagi setiap kita yang berbeda-beda, beraneka ragam. Jadi saudara, waktu kita lihat di dalam definisi ini, maka kita memiliki konsep yang begitu penting tentang karunia rohani yang meliputi keselamatan dan juga talenta. Walaupun demikian, talenta tidak sama dengan keselamatan dan peruntukannya itu berbeda. Lalu saudara dan saya melihat juga di dalam kata talenta yang merupakan karunia rohani, itu di dalam bahasa Yunani yang dipakai juga di dalam surat Paulus ini adalah karisma atau karismata. Karisma atau karismata, apa maksudnya? Seringkali orang bilang gereja-gereja Pentakosta atau gereja-gereja karismatik itu saja yang disebut sebagai karismatik. Tetapi kalau saudara lihat di dalam kata asli daripada karunia rohani di dalam 1 Korintus ataupun di dalam teks-teks yang lain saudara dan saya berjumpa bahwa penggunaan itu adalah menggunakan kata karisma ataupun karismatik. Jadi harusnya orang-orang percaya gereja Tuhan disebut juga karismatik. Tidak harus hanya kepada denominasi gereja tertentu disebut karismatik. Kita pun reform ini karismatik, saudara. Karena apa? Karena pekerjaan karunia rohani yang dikaruniakan kepada gereja. Nah, apa yang dimaksudkan dengan karisma atau karismata yang dipakai di dalam teks misalnya 1 Korintus? Abraham Kuyper mengatakan bahwa ini adalah kuasa dan sarana ilahi yang ditetapkan Allah, di mana melaluinya Kristus sang Raja dan Kepala itu memampukan tubuhnya gereja untuk melakukan tugasnya di dunia. Jadi kuasa atau sarana ilahi, jadi karunia-karunia yang kita miliki, karismata ini, saudara ingat itu adalah kuasa daripada Kristus, adalah sarana ilahi yang ditetapkan bagi gereja Tuhan, yang diberikan oleh Kristus kepada kita untuk melakukan tugas kita di dalam dunia ini. Nah, manifestasi ini adalah manifestasi bebas daripada Roh Kudus. Saudara tidak bisa mengkotak-kotakan Roh Kudus harus mengikuti mau saudara, atau saudara berjuang berdoa untuk mendapatkan karunia-karunia tertentu saja, berdoa berpuasa untuk dapat karunia tertentu. Tidak bisa, saudara. Kenapa?
Karena karunia rohani atau talenta yang ditulis di dalam bahasa karisma atau karismata ini adalah manifestasi bebas Roh Kudus. Pekerjaan bebas Roh Kudus di dalam kedaulatannya yang berkarya di dalam dan melalui, tetapi juga melampaui kemampuan natural orang percaya bagi kebaikan bersama umat Allah. Jadi karunia ini adalah merupakan manifestasi bebas Roh Kudus berdasarkan kedaulatannya di dalam siapa? Di dalam diri umat Allah yang telah ditebus oleh Kristus dan telah dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Dan kemudian karunia ini di sisi lain melampaui kemampuan natural kita, sehingga saudara dan saya berjumpa misalnya ketika Roh Kudus memberikan kita kemampuan di dalam karunia-karunia tertentu, ada di mana saudara tidak melewati proses belajar, tetapi dia langsung memberikan itu kepada kita misalnya, ya. Itu adalah sesuatu hal yang melampaui daripada kapasitas kemampuan natural daripada orang-orang percaya, dan sekali lagi berfungsi untuk kebaikan bagi kita bersama sebagai gereja Tuhan. Nah, karunia rohani atau talenta ini memiliki dua sifat. Yang pertama bersifat mujizat, yang kedua bersifat non mujizat. Di dalam catatan 1 Korintus 12 misalnya, saudara dan saya berjumpa dengan karunia-karunia yang bersifat mujizat. Ya, contoh karunia menyembuhkan, ya, atau pekerjaan-pekerjaan mujizat yang banyak yang lain di dalam 1 Korintus 12 ayat 10. Lalu kemudian berbicara dalam bahasa lidah atau bernubuat, ya. Itu adalah contoh-contoh karunia yang diberikan Roh Kudus yang bersifat mujizat. Tetapi ada karunia yang lain yang tidak bersifat mujizat, yaitu misalnya karunia mengajar, karunia memberi, karunia menolong orang lain, dan karunia melayani, serta banyak yang lain. Jadi berarti ketika saudara dan saya mempelajari mengenai karunia rohani, di dalam pikiran kita harus ada dua kategori. Kategori karunia rohani yang bersifat mujizat dan kategori karunia rohani yang bersifat non mujizat, ya. Nah, sekarang kita lihat, ini adalah definisi daripada karunia rohani. Lalu apa fungsi karunia rohani? Itu berdasarkan Efesus 4 ayat 16, dan di dalam 1 Korintus juga dikatakan mengenai fungsi karunia rohani ini. Karunia-karunia rohani berfungsi memampukan orang-orang percaya untuk melakukan berbagai bentuk pelayanan di dalam jemaat atau terlibat di dalam bentuk pelayanan tertentu dalam kerajaan Allah. Jadi itu berarti kemampuan, kapasitas yang Roh Allah berikan kepada kita untuk menjalankan tugas yang Allah berikan. Kalau saudara dipanggil Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan full time di dalam gereja, maka dia harus memberikan kepada saudara karunia, kemampuan untuk melakukan tugas tersebut. Atau saudara dipanggil sebagai misionaris, atau saudara dipanggil di dalam talenta khusus untuk pelayanan tertentu dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini kan luas, ya, meliputi seluruh bumi dan sorga. Allah memerintah. Karena itu misalnya saudara dipanggil secara khusus sebagai politikus, ya, sebagai perdana menteri, atau sebagai diplomat, ya. Hal-hal sedemikian adalah talenta-talenta yang Allah berikan kepada saudara, karunia-karunia rohani yang Allah berikan kepada saudara sebagai pelayanan tertentu di dalam kerajaan Dia, dan Dia pasti memberikan kemampuan kepada saudara. Jadi karunia rohani ini adalah sesuatu kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk kemudian menjalankan tugas yang Allah percayakan kepada kita. Karena itu saudara, karunia rohani itu berkaitan dengan jabatan kita, profesi panggilan kerja kita. Karunia rohani berkaitan dengan apa? Profesi pekerjaan kita, ya, jabatan-jabatan kita. Saudara dan saya tidak bisa memisahkan karunia rohani daripada jabatan kita atau di dalam pekerjaan-pekerjaan kita, tidak bisa, saudara. Karena itu semua berfungsi untuk memampukan kita menjalankan tugas pelayanan kita kepada sesama kita. Nah, ini terkait dengan karunia rohani yang bukan keselamatan, saudara, tetapi berkaitan dengan ministry, pelayanan. Nah, baik saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat hal ini, fungsi yang lain daripada karunia rohani berdasarkan 1 Korintus 14 ayat yang ke-12, kita lihat di dalam teks ini. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi karunia rohani fungsinya sekali lagi untuk membangun jemaat, untuk melayani keseluruhan komunitas Kristen. Jadi bukan digunakan untuk menonjolkan diri sendiri, untuk mendapatkan ketenaran atau mendapatkan keuangan yang banyak dengan menggunakan karunia rohani itu.
Saudara, tidak diizinkan untuk itu. Karena apa? Alkitab memberikan pembatasan. Karunia rohani adalah untuk membangun jemaat dan untuk melayani keseluruhan komunitas. Tangan bekerja untuk melayani komunitas, kaki bekerja untuk melayani komunitas, mata bekerja untuk melayani komunitas. Seluruh organ-organ tubuh kita ya adalah dipakai untuk melayani komunitas. Jadi seharusnya saudara dan saya punya karunia atau talenta yang Allah berikan kepada kita, tidak kita simpan seperti seorang yang diberikan satu talenta itu dan kemudian menyimpannya di dalam tanah. Tidak boleh. Saudara harus menggunakan itu semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk membangun tubuh Kristus, untuk mereka yang ada di dalam gereja dilayani, ya. Jadi itu berarti saudara dan saya dilarang untuk kemudian menyembunyikan karunia saudara atau talenta saudara dan mendiamkan itu, tidak memfungsikan itu, tidak boleh. Saudara harus untuk kemudian mengembangkan itu. Saudara harus untuk mengembangkan, karena itu adalah sesuatu yang bertujuan membangun jemaat dan melayani keseluruhan komunitas Kristen. Karunia-karunia ini juga memiliki fungsi misioner, saudara. Memiliki fungsi misioner. Kenapa? Karena dalam Efesus 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13 kita berjumpa di situ bahwa fungsi misioner ini adalah Allah memberikan karunia rohani untuk membawa orang yang tidak percaya ke dalam pengetahuan akan Kristus yang menyelamatkan mereka. Untuk menguatkan orang-orang Kristen yang baru di dalam iman mereka, dan untuk memperlengkapi orang-orang Kristen di dalam kesaksian selanjutnya, ya, bagi pendewasaan tubuh Kristus. Jadi itu berarti ketika Allah memberikan karunia pelayanan kepada misalnya hamba-hamba Tuhan sebagai penggembala, pengajar atau penginjil, saudara dan saya harus ingat bahwa itu tujuannya bisa bersifat misioner ini. Jadi itu berarti saudara dan saya ketika memiliki karunia untuk menginjili, saudara bisa menginjili itu secara personal atau bisa juga secara massal. Saudara dan saya mengerjakan ini, ya, atau saudara dan saya sebagai pengajar, saudara bisa mengajarkan ajaran-ajaran doktrin-doktrin yang baik, ya, di dalam komunitas-komunitas kecil di dalam gereja atau dalam KTB, saudara bisa menggunakan itu. Jadi ini yang disebut dengan fungsi misioner daripada karunia-karunia rohani yang Allah berikan. Dengan demikian, saudara dan saya melihat di sini bahwa karunia rohani adalah sesuatu yang penting sekali Allah berikan kepada kita. Dan itu untuk perlengkapan bagi pelayanan bagi sesama kita. Ya, jadi sekali lagi tidak boleh didiamkan bagi diri kita sendiri atau diperuntukkan secara egois bagi kepentingan diri kita. Nah, sekarang saudara dan saya melihat apa bedanya dengan bakat alamiah. Karunia rohani itu apa bedanya dengan bakat alamiah, saudara? James Boyce mengutip salah seorang tokoh, ya, yang membicarakan mengenai perbedaan karunia dan bakat alamiah. Bakat alamiah di dalam Yakobus 1 ayat 17 adalah karunia-karunia yang berasal dari Allah. Ya, kita baca sebentar Yakobus 1 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara lihat di dalam ayat yang 17a, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Berarti ini mengacu kepada segala kapasitas yang Allah berikan secara alamiah, secara natural dimiliki oleh semua manusia. Bakat alamiah diberikan Allah kepada semua manusia tanpa kecuali. Itu adalah sesuatu yang diberikan Allah untuk mereka dapat berfungsi menjalankan tugas mereka sebagai manusia di dalam dunia ini. Orang percaya dapat melayani Allah melalui bakat alamiah ini. Karena apa? Karena bakat alamiah adalah anugerah Tuhan, adalah karunia Allah. Ya. Kita lihat misalnya dalam Keluaran 31 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Kita lihat contohnya di dalam Keluaran 31 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5 mengenai Bezalel dan Aholiab yang ditunjuk oleh Musa untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pembangunan rumah Allah atau kemah suci dengan seluruh peralatannya. Kita baca di dalam ayat yang ke-3 dan ayat yang seterusnya sampai ayat ke-5. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahsamak dari suku Dan,
dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi jelas ya di situ. Bagaimana bakat alamiah kemudian dapat dipakai untuk melayani Allah di dalam pekerjaan pembangunan kemah suci. Keahlian mengukir dan keahlian dan seterusnya hal-hal yang lain melakukan pekerjaan-pekerjaan itu ditaruh Allah, dan kemudian bakat alamiah itu digunakan, disalurkan dengan tepat. Jadi saudara yang kemudian memiliki anak-anak, memiliki bakat-bakat alamiah yang ketika dia lahir, dia besar, saudara melihat itu, saudara harus ingat bahwa itu dapat digunakan bagi pelayanan kepada Allah dan kepada sesama. Nah, tetapi saudara, bakat alamiah itu bukan karunia rohani di sisi yang lain. Satu pihak kita melihat bahwa ini adalah karunia yang berasal dari Allah, tetapi di pihak lain saudara dan saya harus ingat bahwa bakat alamiah bukanlah karunia rohani. Kenapa? Karena karunia-karunia diberikan hanya untuk tujuan-tujuan rohani, dan hanya kepada orang percaya saja diberikan karunia rohani oleh Allah melalui karya Roh Kudus. Saudara bandingkan dengan Kain dan anak-anaknya. Mereka memiliki keahlian membangun kota. Ya, juga orang-orang yang membangun menara Babel, orang-orang yang membangun kerajaan Asyur, kerajaan Babel dengan kemegahan yang begitu ajaib. Mereka memiliki keahlian-keahlian yang bakat yang begitu luar biasa. Tukang besi, seni musik, ya, keahlian dalam bidang musik, keahlian dalam bidang-bidang yang lain. Saudara menemukan itu. Mereka memiliki kapasitas itu, tetapi mereka menggunakan bukan untuk kemuliaan Allah. Jadi bakat alamiah di sisi yang lain adalah karunia Allah, tetapi di pihak yang lain juga kita menemukan bahwa itu bukan karunia Allah. Jika saudara dan saya tidak kemudian mendapatkan pekerjaan Roh Allah yang menyelamatkan dalam hidup kita, sehingga bakat alamiah kita dikuduskan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi di dalam hal ini saudara dan saya melihat bahwa bakat alamiah ini adalah sesuatu yang bisa dibedakan daripada karunia rohani, tetapi sekaligus dapat digunakan bagi kemuliaan Allah jika Roh Allah bekerja dalam hidup kita. Nah, ini adalah pengertian yang umum mengenai karunia rohani. Lalu bagaimanakah karunia-karunia rohani itu menghasilkan pelayanan di dalam gereja yang begitu beraneka ragam? Kita lihat di dalam teks-teks, ya, kalau saudara-saudara lihat di dalam bagan yang saya tampilkan, itu ada teks Alkitab yang mencatat mengenai karunia-karunia rohani yang otomatis pasti menghasilkan ragam pelayanan yang berbeda di dalam gereja. Kita lihat itu misalnya saudara dan saya lihat di dalam Efesus 4 ayat yang ke-11. Ya, ada berapa banyak di situ yang dibicarakan. Lalu kemudian di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Lalu 1 Korintus 12 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Roma 12 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 dan 1 Petrus 4 ayat 11. Total dari teks-teks Alkitab ini ada 19 macam karunia rohani yang Allah itu berikan, ya, dalam kacamata talenta, ya, bukan di dalam keselamatan tadi. Ini diberikan kepada gereja Tuhan. Tetapi tentu Roh Kudus bisa bekerja melampaui daripada 19 ini, ya. Kita lihat misalnya di dalam Efesus 4 ayat 11, di situ ada karunia rasul-rasul sebagai rasul-rasul, ada karunia sebagai nabi-nabi, ada penginjil-penginjil, ada gembala-gembala, ada pengajar-pengajar. Itu di dalam Efesus 4 ayat 11. Lalu dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai ayat 10 ada yang namanya hikmat, karunia hikmat, karunia pengetahuan, ada juga karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia melakukan mujizat-mujizat seperti bernubuat, lalu kemampuan untuk membedakan roh-roh dan berbicara dalam bahasa roh, lalu kemudian menafsirkan bahasa roh, ya. Jadi ini adalah karunia-karunia yang dicatat di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai ayat 10. Lalu 1 Korintus 12 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30, dia juga bicara mengenai karunia rasul-rasul, nabi-nabi seperti ada di dalam Efesus. Lalu karunia pengajar-pengajar juga seperti ada di dalam Efesus. Karunia menyembuhkan seperti ada dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-10 dari pasal 12 tadi. Melakukan mujizat-mujizat juga seperti di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai ayat 10 tadi. Lalu ada karunia yang lain yang disebut dengan penolong-penolong di dalam melayani sesama. Ada karunia yang juga disebut sebagai karunia kepemimpinan. Kemudian karunia berbicara dalam bahasa roh sama dengan di dalam pasal 12 ayat 8 sampai ayat 10. Karunia menafsirkan bahasa roh juga ada dalam pasal 12 ayat 8 sampai ayat 10, ya. Jadi kalau kita lihat di sini berarti ada penyebutan yang berulang, tetapi ada juga penambahan-penambahan yang merupakan kelengkapan daripada karunia rohani yang dikaruniakan Roh Kudus kepada gereja.
Roma 12 ayat 6 sampai 8 di situ juga menyebutkan mengenai karunia bernubuat, karunia pelayanan, karunia mengajar, karunia menasihati, karunia membagi-bagi sesuatu, memberi bantuan, ya, memberi bantuan atau dalam hal ini memberikan pimpinan kepada orang lain yang membutuhkan pimpinan, menunjukkan kemurahan hati kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Lalu dalam 1 Petrus berbicara mengenai karunia pelayanan dan karunia berbicara atau berkhotbah. Jadi saudara dan saya melihat mengenai ragam pelayanan karunia ini di dalam bagan yang ada. Nah, sekarang saya tidak akan membahas detailnya mengenai ragam pelayanan ini bagaimana. Tetapi saya akan mengangkat beberapa bagian saja yang akan kita soroti, yang merupakan bagian daripada pertanyaan-pertanyaan yang sering kali ada di dalam kehidupan daripada gereja. Ini khususnya mengenai karunia yang bersifat mujizat, ya, yang bersifat mujizat. Masih adakah karunia rohani yang bersifat mujizat terjadi di dalam gereja saat sekarang? Kalau saudara bicara mengenai karunia mengajar, karunia penginjilan, karunia pengembalaan, karunia menolong, bermurah hati, itu adalah sesuatu yang sekarang saudara dan saya masih temukan. Tetapi bagaimana dengan karunia rohani yang bersifat mujizat? Apakah sekarang masih ditemukan di dalam gereja? Nah, mari kita lihat. Saya kutip kalimat daripada Hokema. Hokema bilang begini, tidak dapat dibuktikan secara tegas bahwa karunia-karunia yang bersifat mujizat ini masih ada di dalam gereja saat ini. Kenapa? Ada dua argumentasi, ya. Saudara tahu karunia mujizat itu apa saja, ya? Karunia di dalam hal menyembuhkan, karunia di dalam hal berbahasa roh, karunia di dalam hal itu adalah bernubuat. Berbahasa roh ini termaksud di dalamnya adalah menafsirkan bahasa roh. Nah, mari kita lihat argumentasinya. Mengapakah kita tidak dapat membuktikan secara tegas bahwa karunia-karunia yang bersifat mujizat ini masih ada di dalam gereja? Argumentasi pertama adalah perjanjian baru secara khusus mengaitkan karunia-karunia yang bersifat mujizat ini dengan karya para rasul saat meletakkan dasar gereja. Jadi karunia mujizat ini berkaitan dengan apa, saudara? Berkaitan dengan peletakan dasar gereja. Pendirian gereja di atas fondasi Yesus Kristus. Mari kita lihat misalnya Kisah Rasul 14 ayat yang ketiga. Kisah Rasul 14 ayat yang ketiga. Saya bacakan bagi kita. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ, yakni di wilayah tempat mereka menginjili, Ikonium. Lalu kemudian mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Apa yang diberikan oleh Allah kepada Paulus dan Barnabas dalam pelayanan misi ketika mereka mulai merintis pembangunan gereja di luar dari Yerusalem, yaitu gereja-gereja di wilayah non-Yahudi. Ada tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan. Dan sekali lagi ini berkaitan dengan apa? Peletakan dasar gereja. 1 Korintus 12 ayat yang ke-12. Mari kita lihat lagi. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi ini berbicara mengenai dasar gereja, yaitu Kristus. Banyak anggota, banyak karunia, tetapi dasarnya, fondasinya adalah satu, yaitu Kristus. Dasar gereja diletakkan. Jadi sekali lagi saudara dan saya melihat bahwa karunia-karunia yang bersifat mujizat selalu dikaitkan dengan karya para rasul di dalam meletakkan gereja, dasar gereja. Kedua, Paulus tidak mengajarkan bahwa tanda-tanda dan mujizat-mujizat harus terus berlanjut setiap kali jemaat berkumpul. Setiap kali gereja membuat kebaktian, ada bahasa roh terjadi, atau apalagi itu, bernubuat, atau apalagi yang tadi kita bicara, karunia untuk menyembuhkan. Tidak demikian. Tidak ada indikasi sama sekali yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa tanda-tanda dan mujizat harus terus berlanjut setiap kali jemaat berkumpul. Ya, saudara dan saya bisa lihat itu di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8, di mana karunia-karunia tadi disebutkan, tetapi tidak kemudian menyebutkan karunia menyembuhkan dan karunia berbahasa roh, ya. Itu tidak disebutkan di sana. Ya, jadi berarti Paulus tidak kemudian menganjurkan ya tanda-tanda dan mujizat ini, karunia-karunia yang bersifat mujizat itu dilangsungkan kembali atau berlanjut di dalam jemaat Tuhan.
Nah, lalu kemudian kita lihat argumentasi selanjutnya adalah karunia-karunia mujizat merupakan tanda-tanda dari seorang rasul, tanda-tanda dari seorang rasul yang bertujuan untuk membuktikan otentisitas seorang rasul sebagai pembawa kabar dari Allah dan otentisitas dari Injil yang diberitakan sebagai firman anugerah Allah bagi keselamatan manusia berdosa. Yesus Kristus berkata kepada para muridnya ketika dia mengutus mereka untuk pergi dan mengajar, lalu kemudian menjadikan orang-orang yang mereka ajar itu sebagai murid Kristus, dan kemudian ada tanda-tanda mujizat yang menyertai mereka. Untuk apa itu? Untuk memperkuat, memperteguh berita Injil yang mereka sampaikan, bahwa itu adalah berita kasih karunia Allah, betul, dan otentisitas, keaslian, kemurnian, kesejatian daripada kerasulan mereka. Jadi itu berarti saudara tidak kemudian mengindikasikan kepada kita bahwa karunia-karunia mujizat ini masih terjadi sekarang, ya. Dan karunia-karunia mujizat ini tidak dapat diulangi sehingga tidak diperlukan lagi pada hari ini. Karunia bahasa roh tidak diulangi, saudara. Karunia bernubuat tidak diulangi. Karunia menyembuhkan tidak diulangi. Bukan seperti saudara dan saya punya dan kemudian pergi ke pelayanan di kota A, pelayanan kota B, ulang-ulang terus, saudara. Tidak demikian. Alkitab tidak memberikan indikasi pengulangan. Nanti saudara berpikir, kok kenapa di dalam kisah para rasul ada juga? Nanti kita lihat. Jadi saudara lihat di sini bahwa perjanjian baru tidak mengindikasikan hal tersebut terjadi sekarang lagi. Lalu argumentasi kedua, ajaran perjanjian baru tidak mengindikasikan bahwa gereja harus terus memanifestasikan karunia-karunia rohani yang bersifat mujizat ini. Karena apa? Karena tidak ada rujukan mengenai karunia-karunia yang bersifat mujizat ini selain di dalam 1 Korintus 12-14. Baik di dalam surat Paulus maupun surat-surat lainnya di dalam perjanjian baru, khususnya tentang karunia menyembuhkan dan bahasa lidah atau bahasa roh itu, tidak ada rujukan yang lain, saudara, selain ada di dalam 1 Korintus 12-14. Jadi itu berarti saudara ini tidak kemudian disarankan kepada saudara dan saya untuk kemudian manifestasi karunia yang bersifat mujizat ini diulang atau terjadi kembali pada hari ini. Ya. Kenapa saudara? Sekali lagi itu kemudian hanya tercatat di dalam 1 Korintus 12-14 saja. Nanti kita lihat selanjutnya penjelasannya. Tidak dicatat di dalam bagian kitab yang lain. Ya, misalnya dalam Kisah Rasul 2 ayat 4, 10 ayat 46, 19 ayat 6, ya, saudara dan saya juga menemukan istilah bahasa roh di sana, tetapi ternyata manifestasinya berbeda dengan 1 Korintus. Karena itu saya katakan bahwa istilah bahasa roh di dalam 1 Korintus itu berbeda dengan Kisah Para Rasul. Tidak boleh disejajarkan, tidak boleh sama, berbeda. Nah, penekanan Paulus ketika menyebutkan karunia-karunia yang bersifat mujizat di dalam 1 Korintus 12-14 bukan pada nilainya sebagai manifestasi spektakuler dari kuasa roh, melainkan kepada manfaatnya untuk membangun dan menasihati jemaat. Jadi jika itu ada di dalam jemaat, itu tujuannya sekali lagi untuk membangun dan menasihati jemaat, seperti fungsi daripada karunia rohani tadi. Nah, bagi Paulus, untuk kesejahteraan dan pertumbuhan gereja yang diperlukan adalah karunia-karunia non-mujizat. Jadi bukan yang mujizat, saudara. Jadi kalau begitu saudara dan saya hari ini, jika saudara dan saya tidak menemukan manifestasi karunia rohani yang bersifat mujizat, jangan cari lagi. Jangan dicari lagi. Saya tidak mendorong saudara untuk mencari-cari atau saudara berjuang dengan doa dan puasa untuk mendapatkan itu. Tidak perlu. Karena yang perlu bagi gereja adalah karunia non-mujizat. Bagi pertumbuhan gereja, bagi kesejahteraan gereja. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karunia rohani yang bersifat mujizat harus dibedakan dengan cara kerja Allah yang kadang-kadang menggunakan mujizat. Saudara dan saya membaca bahwa pekerjaan Allah menggunakan hal yang bersifat natural maupun supranatural. Natural dan supranatural itu di dalam bahasa aslinya dapat menggunakan kata mujizat. Sehingga jika demikian berarti saudara dan saya tidak boleh mengacaukan antara karunia yang bersifat mujizat dengan cara kerja Allah yang kadang-kadang menggunakan mujizat. Ya, saudara, misalnya penyembuhan orang sakit. Ya, hari ini saudara dan saya melihat, ya bukan hari ini saja sih, dari zaman Pentakosta itu mulai muncul, saudara. Ya, kira-kira sekitar tahun 1900-an, ya. Ya, itu adalah mujizat-mujizat yang terus ditekankan, ya, di dalam Pentakosta, Neo-Pentakosta, dan kemudian gereja karismatik yang berkembang lalu kemudian menjadi neo-karismatik dan hal-hal yang lain, saudara. Saudara lihat ini adalah sesuatu yang sangat ditekankan. Ya, sampai harus ada manipulasi di dalam aspek penyembuhan orang sakit ini, ya.
Jadi saya mau bicara kepada saudara apa yang kemudian dimaksudkan dengan karunia rohani yang bersifat mujizat yang harus dibedakan dengan cara kerja Allah yang kadang-kadang menggunakan mujizat. Saudara dan saya membaca misalnya di dalam surat Yakobus, saudara menemukan di situ bahwa Allah dapat menjawab doa-doa umatnya dengan cara mujizat. Ya, misalnya saudara dan saya berjumpa dengan pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan yang ada di negara-negara yang begitu sulit, Nigeria kah atau negara-negara yang lain, saudara, yang begitu sukar, dan ini secara aktual Allah menjawab doa mereka. Ketika mereka berdoa bagi orang yang sakit di sana, dan secara otomatis Allah memberikan kesembuhan bagi orang bersangkutan melalui doa hamba Tuhan ini. Sehingga saudara dan saya berjumpa bahwa misalnya di gereja-gereja yang di wilayah-wilayah yang sukar seperti saya sebut Nigeria tadi, menjamurlah gereja begitu banyak, ya, mendapatkan pertumbuhan yang begitu luar biasa. Karena apa? Karena ada penyembuhan ini. Tetapi saudara dan saya harus ingat bahwa ini bukan karunia penyembuhan orang sakit, tapi ini adalah sesuatu yang disebut dengan Allah bekerja menjawab doa kita melalui mujizat. Karena apa? Allah tidak selalu memberikan kesembuhan fisik setiap kali orang percaya berdoa bagi orang sakit atau bagi dirinya sendiri. Karena itu saudara, apa yang terjadi di dalam gereja Nigeria misalnya, atau gereja yang lain di dalam negara-negara yang sukar terkait dengan penyembuhan yang Allah karuniakan, itu bukan karunia menyembuhkan, tetapi itu adalah apa? Cara kerja Allah yang memberikan kesembuhan melalui mujizat dengan menjawab doa daripada hamba-hamba Tuhan atau orang percaya yang mendoakan. Mari kita baca 2 Timotius 4 ayat 20 dan kemudian 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. 2 Timotius 4 ayat 20. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Paulus tinggalkan rekan pelayanan dia dalam keadaan sakit. Bukankah Paulus seorang rasul? Apakah dia punya karunia menyembuhkan pada waktu itu? Kita tidak tahu. Apakah dia berdoa untuk rekan pelayanannya untuk sembuh? Kita tahu pasti dia mendoakannya. Tetapi Allah tidak menjawabnya. Rekan pelayanannya tidak sembuh, dia tinggalkan itu dalam keadaan sakit. Lalu kemudian kita lihat 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggojok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kalimat daripada Rasul Paulus menunjukkan bahwa dia berdoa bagi dirinya sendiri untuk minta kesembuhan. Tetapi Allah bilang tidak, Allah tidak memberikan itu. Dengan demikian saudara, saya melihat begini, doa orang percaya tidak selamanya dijawab oleh Tuhan, termasuk dalam aspek kesembuhan. Tidak boleh menjadikan penyembuhan fisik sebagai aspek primer dari ibadah atau pelayanan gereja yang non-mujizat. Karena sekali lagi saya menekankan bahwa ada gereja-gereja denominasi tertentu yang menekankan penyembuhan fisik sebagai hal primer, sehingga firman Allah tidak dijelaskan, Alkitab tidak dijelaskan kepada kita. Ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Karena apa? Karena urusan penyembuhan fisik tidak boleh menggantikan pengajaran firman, tidak boleh menggantikan pelayanan gereja yang bersifat non-mujizat yang lain. Penyembuhan sebagai jawaban doa merupakan salah satu bagian daripada pelayanan gereja yang melibatkan pelayanan pengerja medis. Waktu saudara baca di dalam Yakobus, ya, Yakobus bicara mengenai kuasa doa orang percaya di dalam mendoakan sesamanya yang kemudian mengalami sakit. Lalu kemudian para penatua itu mengoleskan minyak. Kata mengurapi lebih tepat mengoleskan minyak, saudara, itu adalah sarana pada waktu itu untuk kemudian digunakan dalam proses pengobatan orang sakit, begitu ya. Jadi di dalam hal ini saudara, Alkitab memberikan kepada kita bahwa di dalam penyembuhan Alkitab memberikan tempat
tempat yang luas bagi pekerjaan medikal di sana, pekerjaan medis di sana. Ya. Sebagaimana contoh minyak yang digunakan, itu adalah sarana pengobatan. Dan hari ini saudara dan saya menemukan begitu banyak pengobatan, sarana-sarana pengobatan yang Allah pakai secara medis. Dan di dalam hal ini pelayanan gereja, doa orang percaya untuk kesembuhan orang sakit, saudara harus lakukan itu. Tetapi ini tidak sama dengan menyebabkan setiap doa saudara itu pasti didengarkan oleh Tuhan, bahwa orang itu yang didoakan pasti sembuh. Tidak demikian. Karena Allah tidak selalu menjawabnya demikian. Pelayanan gerejawi yang mendoakan orang-orang sakit harus dilakukan, tetapi di saat yang sama harus melibatkan pelayanan medis. Karena pelayanan medis adalah salah satu karunia yang Allah berikan kepada gereja, ya, ataupun kepada umat Allah di dalam kerajaan Allah ini untuk kemudian mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah, ya, di dalam dunia ini. Nah, jadi saudara, penyembuhan ini tidak boleh kemudian dijadikan sebagai sesuatu aspek utama. Dan penyembuhan tidak semata-mata meliputi aspek fisik, tapi juga secara mental dan rohani. Karena itu saudara dan saya ketika melayani di dalam hal penyembuhan, seharusnya itu juga meliputi misalnya penyembuhan terhadap keluarga yang mengalami keretakan secara relasi. Mungkin saudara dan saya juga menghadapi orang-orang yang depresi, orang-orang yang frustrasi dengan situasi-situasi yang beragam. Saudara datang dan mendoakan orang bersangkutan. Itu adalah bagian di dalam konteks pekerjaan pelayanan penyembuhan yang harusnya dikerjakan oleh gereja. Jadi gereja bukan melayani di dalam aspek yang dimaksudkan tadi, karunia mujizat seperti yang ada pada zaman perjanjian baru. Hari ini sudah berbeda. Saudara dan saya tidak lagi menemukan karunia mujizat yang demikian, tetapi lebih tepatnya saudara dan saya menemukan pelayanan penyembuhan dengan cara berdoa kepada Allah, dan oleh kedaulatan Allah saja Dia menjawab kita. Artinya kita tunduk kepada keputusan Dia mau sembuhkan atau tidak. Itu adalah bagian ketetapan Allah. Jadi saudara dan saya menemukan adanya sesuatu hal yang berbeda hari ini, di mana saudara dan saya tidak lagi berjumpa dengan karunia penyembuhan, ya, tetapi saudara berjumpa dengan penyembuhan di dalam arti Allah menjawab doa kita, kadang-kadang melalui cara mujizat. Kedua, bahasa roh. Bahasa roh saudara, ya. Seperti yang tadi saya katakan, bahasa roh di dalam Korintus berbeda dengan di dalam Pentakosta atau di dalam Kisah Para Rasul, di dalam beberapa teks yang tadi saya sebutkan bagi saudara. Bahasa roh di dalam Korintus itu memerlukan penafsiran. Kenapa? Karena pendengar tidak mendengarkan di dalam bahasa mereka sendiri, maka membutuhkan penafsiran. Tetapi kalau di dalam Pentakosta tidak butuh penafsiran. Karena apa? Karena pendengar mendengar dalam bahasa mereka sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian saudara, pada hari ini bahasa roh itu adalah sesuatu yang tidak lagi ditemukan. Karunia itu tidak lagi ditemukan sekarang. Bahwa Allah terkadang bekerja melalui cara mujizat, memampukan saudara yang tidak melalui proses belajar, tiba-tiba bisa bahasa Inggris, tiba-tiba bisa bahasa Chinese, tiba-tiba bisa bahasa Rusia atau Jerman dan lain-lain untuk pekerjaan misi. Itu kadang-kadang. Tapi kalau saudara temukan hari ini, seluruh pekerja misi yang ada dalam lembaga misi diwajibkan untuk belajar bahasa. Saudara mau pergi ke wilayah mana? Ke Arab, saudara harus belajar bahasa Arab. Saudara mau pergi ke wilayah mana? Saudara harus belajar bahasa daerah tersebut atau negara tersebut dengan segala budayanya. Saudara harus melewati proses pembelajaran. Karena itu saudara dan saya hari ini berbeda dengan gereja perjanjian baru yang di dalam Alkitab kita tidak lagi menemukan karunia bahasa roh. Saudara tidak lagi mendapatkan itu. Dan di dalam hal ini saudara dan saya menemukan orang yang kalau seringkali berkata-kata tidak mengerti, ya, entah mau siki laba-laba, kamu apa saja saudara. Saudara tanya orang itu, dia mengerti tidak bahasanya. Bahkan penafsir pun mungkin tidak mengerti. Ini orang bicara apa? Dia tafsir semau dirinya sendiri. Saudara, itu adalah sesuatu yang sekali lagi saudara saya harus perhatikan baik-baik, bahwa hari ini kita tidak lagi menemukan karunia bahasa roh seperti yang dicatat dalam 1 Korintus ini. Nah, bagaimanakah saudara dan saya memiliki penilaian terhadap karunia bahasa roh ini saudara? Kita lihat di dalam 4 hal yang diberikan di dalam 1 Korintus. Karunia bahasa roh dapat dipalsukan. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, kita lihat di situ. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus.
dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Berarti orang yang berbahasa roh tetapi arti daripada bahasa itu adalah kutukan kepada Kristus, ini bukan dari Roh Allah. Kenapa saudara? Karena pada zaman itu ketika Paulus menuliskan surat 1 Korintus ini, praktik ini sudah dikenal luas di dalam lingkungan kafir. Bahkan sampai hari ini pun saudara dan saya bisa temukan itu di dalam negara-negara tertentu atau di dalam budaya-budaya tertentu, budaya kafir yang tidak kenal Kristus. Mereka pun menggunakan bahasa sedemikian, ya. Bahkan mereka menggunakan ini kadang-kadang ada di dalam situasi trans. Saudara misalnya ada di dalam agama Buddha. Agama Buddha juga punya bahasa roh. Mereka mengungkapkan itu di dalam keadaan yang trans, begitu ya. Jadi itu berarti bahasa roh bukanlah bukti utama daripada kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, karunia bahasa roh ini hanyalah salah satu dari banyak karunia lainnya dan bukan karunia yang utama, yang terutama, bukan. Karena itu di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-31 itu dikatakan bahwa berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan itu adalah kasih, pengharapan dan iman, dan yang terutama di dalamnya adalah kasih. Nah, saudara dan saya lihat di dalam bahasa roh ini adalah juga untuk pembangunan dan kesatuan gereja, karena itu harus ada penafsiran supaya orang yang mendengarkan itu harus mengerti. Dengan pengertian kita dibangunkan iman, dan pengertian itu harus di dalam koridor kebenaran, ya. Seperti dalam pasal 12 ayat 3 tadi, tidak boleh itu berada di luar daripada Kristus. Nah, karunia bahasa roh dapat menghasilkan bahaya-bahaya karena itu harus ada pencegahan tertentu. Misalnya saudara baca di dalam pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-38 di sana, kita menemukan bagaimana nasihat-nasihat Rasul Paulus terkait dengan bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan daripada bahasa roh, sehingga kita perlu hati-hati. Nah, sekali lagi, apakah bahasa roh karunia ini dapat ditemukan hari ini? Saya percaya tidak lagi ditemukan. Bahwa Allah bekerja sewaktu-waktu, terkadang-kadang dengan mujizatnya memberikan kepada kita bahasa tertentu untuk tujuan misioner. Saudara, itu adalah sesuatu yang terkadang-kadang, lebih banyak adalah melalui proses belajar. Jadi sekali lagi saya tidak kemudian menganjurkan saudara dan saya memiliki atau berusaha mendapatkan bahasa roh ini, karunia ini. Ini sudah selesai. Sudah selesai. Tidak lagi berlangsung pada zaman kini. Nah, sekarang saudara, ketika kita melihat adanya karunia-karunia di dalam aspek atau sifat mujizatnya yang tidak lagi berlaku pada zaman sekarang ada karunia-karunia non mujizat yang juga tidak ada lagi saat ini di dalam gereja. Apa saja karunia-karunia non mujizat yang tidak ada lagi pada gereja saat ini? Mari kita lihat, karunia-karunia itu adalah rasul-rasul dan nabi-nabi. Saudara, saya melihat di dalam Efesus 4 ayat 11, 1 Korintus 12 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Di dalam penggunaan rasul-rasul dan nabi-nabi, apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Paulus berbicara tentang rasul-rasul, tentang orang-orang yang sebagai saksi, secara khusus ditugaskan oleh Yesus Kristus untuk mendirikan gereja di atas dasar Kristus. Jadi rasul bicara mengenai orang yang adalah saksi Kristus dan mendirikan gereja, ya. Jadi itu berarti fondasi daripada gereja diletakkan kepada dasar apostolik. Ulang-ulang kita bicara mengenai hal ini, saudara. Dan karena itu, saudara, jabatan rasuli tidak ada lagi hari ini. Tidak ada lagi hari ini. Kalau saudara menemukan ada orang yang mengklaim diri sebagai rasul, itu adalah suatu klaim yang tidak bersesuaian dengan Alkitab, karena sekali lagi rasul-rasul Kristus sudah mati semuanya. Kalau rasul sudah mati semuanya, berarti hari ini tidak ada lagi rasul. Ya, tidak ada lagi rasul. Bahwa saudara merintis gereja, saudara berfungsi sebagai misionari, sebagai penginjil. Tetapi saudara dan saya tidak memiliki jabatan rasul. Ya, tidak memiliki jabatan rasul, ya. Nah, kemudian nabi-nabi. Istilah nabi-nabi yang digunakan dalam perjanjian baru adalah merujuk kepada orang-orang yang menerima berita seperti nabi-nabi perjanjian lama dan mencatatnya dalam perjanjian baru, ya. Jadi itu berarti saudara dan saya mengingat nabi-nabi PB yang ada di dalam catatan daripada Alkitab perjanjian baru memiliki fungsi yang mirip seperti nabi-nabi perjanjian lama, tetapi dalam hal ini ada perbedaannya juga. Kalau nabi-nabi perjanjian lama adalah di atas dasar ajaran mereka, fondasi gereja perjanjian lama itu didirikan. Kalau di dalam nabi-nabi PB, ya, saudara memiliki keunikan tersendiri. Kenapa?
Hokema mengatakan bahwa mereka, nabi-nabi ini memiliki karunia bernubuat. Dan itu ada dalam kategori yang bersifat mujizat. Karunia yang bersifat mujizat ini, di mana seseorang diberikan wahyu khusus dari Allah atau dimampukan untuk menjelaskan rencana keselamatan, dan terkadang seorang nabi akan memprediksikan suatu kejadian yang akan datang. Jadi berarti saudara dan saya melihat bahwa di sini peran nabi perjanjian baru itu di dalam koridor penyataan khusus Allah. Ya, penyataan khusus Allah, pewahyuan Allah. Jadi tidak lagi kemudian berlangsung hari ini. Karena apa? Karena penyataan khusus Allah sudah selesai. Kita sudah terima Alkitab perjanjian baru secara lengkap. Kanonisasi sudah selesai. Maka tidak ada lagi orang yang mengklaim diri saya bernubuat. Saya sebagai nabi, saya dapat wahyu khusus. Tidak ada lagi. Karena apa? Sudah selesai. Pelayanan itu sudah selesai dengan berakhirnya penyataan Allah. Ya, rasul terakhir yaitu Yohanes meninggal dunia, maka sudah selesai. Ya, tidak ada lagi pewahyuan khusus. Jadi nabi-nabi pada perjanjian baru memiliki fungsi di dalam koridor pewahyuan khusus. Nah, James Boyce berkata begini, tidak satupun dari dua karunia ini, yaitu rasul dan nabi, yang masih ada pada hari ini. Kita tidak lagi memiliki rasul-rasul atau nabi-nabi dalam pengertian seperti itu, tetapi kita tidak kehilangan keuntungan ya dari karunia-karunia Allah yang pertama kepada komunitas Kristen yang dibangun oleh para rasul dan juga nabi perjanjian baru. Rasul-rasul mendirikan gereja-gereja yang pertama dan mengajar mereka secara berotoritas. Dan orang-orang yang berbicara dari Allah, yaitu para nabi perjanjian baru, telah mewariskan kepada kita perjanjian baru yang kita sudah terima. Jadi itu berarti saudara dan saya melihat bahwa semuanya sudah selesai. Berarti ada karunia-karunia non mujizat yang tidak lagi berlaku pada hari ini. Tetapi sekali lagi karunia-karunia non mujizat lainnya seperti penginjil, penggembala, pengajar, ya, membuat kebaikan kepada sesama, bermurah hati, memberi dan lain-lain yang seperti ada di dalam bagan tadi, itu tetap ada di dalam gereja kita sampai hari ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimanakah saudara dan saya menemukan karunia di dalam diri kita supaya kita bisa melayani sesama kita di dalam komunitas bergereja kita. Saudara, ada 4 hal yang saudara dan saya bisa gunakan untuk kemudian menemukan karunia-karunia apa yang ada dalam diri kita. Apakah kita adalah seorang yang diberikan Tuhan karunia dalam hal memberi, menunjukkan kemurahan hati, atau dalam hal mengajar, atau dalam hal menginjili, atau dalam hal mengembalakan, memimpin orang lain kepada kebenaran dan hal-hal yang lain. Saudara dan saya melihat di dalam 4 hal ini. Pertama, saudara dapat mempelajari Alkitab tentang karunia-karunia rohani, beragam karunia yang tadi sudah kita pelajari, khususnya yang non mujizat, ya, bukan di dalam aspek yang tidak berlaku lagi rasul dan juga nabi, tetapi di dalam aspek yang lain, ya, yang sudah kita pelajari. Nah, saudara, melalui pembelajaran Alkitab tentang karunia-karunia rohani, saudara dan saya dapat mengkategorikan kira-kira saya ada di mana. Karena Alkitab memberikan pimpinan kepada saudara, di manakah letak posisi saudara, apakah engkau lengan, apakah engkau kaki, apakah engkau mata, atau hal yang lain yang saudara dipercayakan, ya, pekerjaan itu melalui karunia rohani yang Allah berikan. Yang kedua, melalui doa. Setelah saudara baca Alkitab dan saudara melihat beragam karunia yang ada dan Tuhan taruh itu dalam diri saudara, dan kemudian saudara mulai mendoakan itu. Apakah Tuhan benar? Ini datang daripada Tuhan. Saudara mendoakan itu dan minta pimpinan Tuhan di dalam doa saudara terhadap karunia yang saudara dan saya pikirkan itu mungkin saja ada dalam diri kita berdasarkan pimpinan firman. Lalu yang ketiga, saudara melalui penilaian bijaksana terhadap diri sendiri tentang kekuatan dan kemampuan rohani yang Allah anugerahkan. Saudara kuat di bidang mana? James Boyce berkata begini, jika saudara ada dalam sebuah pelayanan, lalu saudara berjuang mengerjakan pelayanan itu atau pekerjaan tersebut, ya, ingat karunia rohani tidak bisa dipisahkan dengan jabatan-jabatan yang kita miliki atau pekerjaan-pekerjaan yang kita miliki. Dan jika saudara berjuang mengerjakan itu dan saudara gagal terus menerus, James Boyce berkata, mungkin itu bukan karunia saudara. Mungkin itu bidang yang bukan Allah berikan bagi saudara. Bidang lain yang Allah berikan bagi saudara. Contoh misalnya ada seseorang yang papanya itu pendeta, dan pendeta yang begitu sangat berpengaruh, dan anaknya itu diberkati oleh pelayanan daripada papanya,
Dan dia menginginkan untuk suatu waktu nanti dia dewasa, dia akan masuk di dalam bidang teologi dan menjadi seorang pendeta. Dan itu dia lakukan, dia genapi janjinya, dia masuk sebagai seorang hamba Tuhan dan dia melayani sebagai hamba Tuhan juga sebagai pendeta. Tetapi yang ada adalah dia tidak bisa menjalankan tugas penggembalaannya dengan maksimal. Dia selalu melakukan apa yang tidak kemudian disukai oleh jemaat. Setiap kali dia berkhotbah itu tidak disukai oleh jemaat. Terus menerus dan tidak ada pertumbuhan di dalamnya. Lalu dia menjalani itu berpuluh-puluh tahun dan dia berpikir, ini sebenarnya Tuhan mau saya jadi hamba Tuhan atau bukan? Karena dia begitu stres dengan keadaan itu, akhirnya dia tinggalkan dia punya tugas sebagai hamba Tuhan. Dia pikir jangan-jangan bukan. Dia alihkan dia punya pekerjaan bukan sebagai hamba Tuhan, tapi pekerjaan di dalam bidang yang lain, bisnis yang lain. Lalu kemudian ketika dia masuk ke dalam bisnis itu juga dia gagal-gagal terus. Lalu dia mulai berpikir, apakah saya ada di dalam bisnis ini? Suatu waktu Tuhan itu kemudian memberikan dia kesempatan membuat lagu, yang mengarang lagu, mendesain itu, mencipta itu, dan kemudian memainkan musik. Dan dia tahu itu bidangnya. Sekian puluh tahun bergelut di dalam bidang sebagai hamba Tuhan dan dalam bidang yang lain, dan semua gagal total. Dan baru yang terakhir kali dia temukan, ternyata dia seorang komponis. Seorang komponis lagu dan kemudian dia memainkan musik dengan begitu indahnya. Itu karunia, itu bidangnya. Dan dia tekuni itu sampai dengan akhir hidup dia. Aneh ya saudara ya. Dari stasiun kepada stasiun yang lain, ya stasiun kepada stasiun yang lain, baru terakhir ditemukan, oh yang ini yang saya Tuhan berikan sebagai karunia saya. Jadi saudara, itu adalah sesuatu penilaian terhadap diri kita, sehingga kita harus berbijaksana jika memang kita tidak berkompeten di dalam bidang itu. Bahwa saudara bisa misalnya menjadi seorang liturgis betul, tetapi belum tentu saudara diberikan karunia sebagai seorang liturgis. Begitu. Jadi saudara harus bijaksana menilai dirimu dan harus terbuka menilai bahwa memang saya tidak memiliki kemampuan dalam bidang itu. Tidak usah terjun di dalamnya. Tetapi di sisi yang lain, supaya saudara tahu bahwa saudara tidak memiliki kompetensi, saudara harus menerjunkan diri ke dalamnya. Saudara masuk di dalam bidang KKR, ditugaskan sebagai pengkhotbah KKR. Saudara cemplungkan diri ke situ, waktu saudara berulang-ulang dan ternyata saudara tidak mampu di bidang itu, berarti saudara tahu, saya tidak ditempatkan di bidang itu. Lalu Tuhan taruh di mana? Mungkin saudara sebagai song leader di dalam KKR, ya kan? Itu adalah sesuatu yang saudara harus uji dirimu sendiri. Dan di dalam penilaian terhadap dirimu harus jujur, berani jujur kepada dirimu bahwa saya memang tidak berkompeten di dalam bidang itu. Dengan demikian saudara dan saya tidak merusak pelayanan Tuhan. Tetapi saudara dan saya masuk ke dalam bidang yang tepat, karunia yang tepat yang Allah berikan bagi saudara, dan akhirnya menjadi perlengkapan bagi komunitas Kristen. Ya, di dalam hal ini saudara dan saya tidak boleh mengabaikan proses belajar. Ada orang yang karunianya itu diberikan Tuhan melalui proses belajar. Sehingga diasah sekian kali baru dia jadi. Seperti Markus saudara, siapa yang tahu dia itu penulis daripada Injil? Saya pernah ambil contoh ini, dia seorang yang akhirnya dibuang sama Paulus karena dianggap sebagai anak muda yang tidak bertanggung jawab dalam pelayanan. Tetapi di bawah bimbingan daripada Barnabas punya karunia yang khusus. Karunia membimbing, menasihati, mengajar orang di dalam kebenaran, memimpin orang di dalam kebenaran. Dia bimbing Markus sampai jadi. Ya, akhirnya dia menjadi seorang yang bertanggung jawab dalam pelayanan dan justru menjadi salah satu penginjil, penulis Injil Kristus, Markus. Jadi saudara, ada satu proses. Dan di dalam seluruh proses itu ada orang yang tipikalnya seperti Paulus yang kolerik, yang dia hajar langsung. Kalau dia tidak setuju sama orang ini, dia keluarkan daripada pelayanan. Kalau tidak bertanggung jawab, tidak layak untuk masuk di dalam pelayanan, dia keluarkan. Itu tipikal Paulus. Tapi ada tipikal seperti Barnabas, yang dia bimbing orang yang seperti Markus ini sampai kepada tingkat yang sudah siap masuk dalam pelayanan. Jadi ada pemimpin-pemimpin yang berbeda dalam karakter. Tetapi saudara dan saya lihat di sini bahwa di dalam penilaian terhadap diri itu penting, ya. Tetapi juga tidak boleh mengabaikan proses belajar yang Allah berikan bagi kita. Keempat, melalui hikmat dan nasihat dari orang-orang percaya lainnya di dalam komunitas gereja. Saudara mungkin tidak peka dengan karunia yang saudara punya, tapi orang lain lihat itu dan orang lain kasih tahu kepada saudara. Mulai daripada hamba Tuhan, mulai daripada para pengurus, dan juga anggota-anggota gereja lainnya. Saudara mungkin tidak peka bahwa saudara adalah seorang yang suka memberi. Tapi dari aktivitas saudara melayani, orang lain mengkonfirmasi saudara ini adalah orang yang suka memberi. Ya, atau saudara adalah seorang yang di dalam hal medis saudara dapat melayani orang sampai sebegitu luar biasa telatennya. Bisa saja saudara dipanggil Tuhan masuk di dalam pelayanan penginjilan rumah sakit.
Dan saudara mungkin tidak memiliki bidang medis, ya latar belakang medis, tapi saudara belajar medis dan kemudian saudara melayani orang di sana. Atau saudara punya latar belakang medis dan saudara memakai latar belakang medis ini untuk melayani. Jadi banyak aspek yang saudara dan saya bisa temukan bahwa orang lain itu bisa memberikan nasihat, masukan kepada kita untuk menunjukkan di manakah letak pelayanan kita. Nah, ada orang yang bingung betul-betul. Sudah coba sini sana, kayaknya tidak ada bagian tertentu yang cukup menonjol untuk menunjukkan bahwa dia punya bidang pelayanan tertentu. Saudara, di dalam hal ini bisa saja Allah memberikan kepada saudara beberapa karunia, ya, sehingga saudara bisa handle beberapa karunia, begitu ya. Jadi ini adalah hal yang saudara dan saya menemukan karunia itu di dalam diri kita, supaya kita dapat mengerjakannya bagi kemuliaan Tuhan. Dengan demikian saudara dan saya melihat karunia rohani adalah perlengkapan yang Kristus itu berikan melalui pekerjaan Roh Allah kepada tubuh gereja untuk maksud pelayanan. Dan pelayanan ini adalah pelayanan kepada satu dengan yang lainnya sebagai umat Allah, tetapi juga pelayanan kepada orang-orang di sekeliling kita sehingga Kristus dimuliakan melalui hidup kita. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita di dalam mengerjakan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan, bersyukur untuk karunia rohani yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau melibatkan kami di dalam pelayanan Tuhan yang Maha Kudus itu. Engkau menyucikan kami, menguduskan kami melalui karya keselamatan. Dan Engkau mempercayakan kepada kami tugas pekerjaan di dalam karunia-karunia yang Engkau berikan bagi kami. Kami berdoa biarlah Roh Tuhan memberikan kepada kami hikmat bijaksana untuk menilai diri dengan baik. Berdasarkan firman Tuhan, Engkau pimpin kami supaya kami dengan teliti dapat menilai di manakah karunia yang Engkau berikan bagi kami dan di dalam pekerjaan apakah yang harus kami lakukan. Tuhan, tolong setiap kami sehingga kami di dalam segala keterbatasan kami, kelemahan dan keberdosaan kami, Engkau mengkonfirmasikan karunia kami, baik melalui firman, baik melalui doa maupun melalui nasihat sesama kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, pakai kami bagi hormat kemuliaan nama Tuhan di dalam seluruh karunia yang Engkau percayakan bagi kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Baik, ada pertanyaan yang sudah masuk. Ada berapa banyak karunia roh dan apa ada tingkatan-tingkatannya? Kita lihat tadi di dalam bagan yang saya berikan. Bagan itu menunjukkan bahwa ada 19 buah roh yang dicatat di dalam teks-teks yang berbeda. Kalau kita lihat itu berarti karunia-karunia itu diberikan Allah kepada setiap anggota daripada tubuh Kristus untuk saling melayani satu dengan yang lain. Nah, tetapi saudara, itu tidak membatasi bahwa Roh Kudus dapat mengerjakan karunia-karunia yang lebih banyak lagi di luar daripada 19 yang sudah diberikan di dalam list daripada teks-teks tadi. Apakah ada tingkatan daripada karunia-karunia rohani ini? Saudara dan saya lihat bahwa masing-masing karunia rohani itu berasal daripada Roh Kudus. Tingkatan-tingkatan di dalam hal derajat yang mana lebih baik daripada yang mana tidak ada. Jadi kenapa tidak ada tingkatan? Karena semuanya datang daripada pribadi yang sama, yaitu Roh Kudus. Jadi pelayanan pemberitaan Injil adalah memiliki nilai yang sama dengan pelayanan murah hati, pelayanan memberi, dan pelayanan-pelayanan yang lain yang bukan sebagai pelayanan pemberitaan Injil. Ya, jadi itu berarti nilainya sama, tidak ada tingkatan. Tetapi bahwa di dalam segi prioritas, itu ada prioritasnya. Saudara melayani dalam kemurahan hati, saudara melayani dalam hal memberi, saudara melayani dalam hal-hal yang lain. Itu diarahkan oleh pemberitaan firman. Maka prioritas utama di dalam karunia rohani adalah yang non-mujizat, yaitu pelayanan pemberitaan firman. Baik di dalam penggembalaan, pengajaran, penginjilan. Itu adalah prioritas. Karena apa? Karena dari semuanya itu landasan, dasar bagi pelayanan-pelayanan yang lain. Begitu, tetapi di dalam hal derajatnya itu sama, ya, sama nilainya di hadapan Allah. Jadi itu yang dimaksudkan, ya. Lalu yang berikutnya kita lihat pertanyaan yang sudah masuk. Kadang kita membesuk orang sakit yang kritis dan kemudian keluarga meminta didoakan untuk kesembuhan. Belum siap bila keluarganya itu dipanggil Tuhan. Doa kita seperti apa yang baik? Apakah kita menyerahkan dia kepada kedaulatan Allah atau kita berdoa untuk kesembuhan? Saudara minta dua-dua. Karena apa? Karena saudara tidak tahu keputusan Tuhan.
Saudara harus minta kesembuhan bagi orang bersangkutan. Karena saudara tidak tahu apa keputusan Tuhan bagi dia. Tetapi saudara juga harus menunjukkan jika Tuhan tidak berkehendak untuk dia disembuhkan, maka keluarga harus dipersiapkan. Maka sebelum saudara berdoa, saudara harus memberitakan Injil. Saudara harus memberitahukan kedaulatan Allah secara seimbang kepada keluarga bersangkutan. Siap atau tidak siap, firman Tuhan harus diberitakan supaya mereka memiliki pengertian yang tepat. Bahwa nanti Tuhan menjawab doa saudara dengan mujizat, bahwa dia menyembuhkan, itu adalah sesuatu hal yang di luar daripada kontrol kita. Atau dia tidak menjawab doa saudara dan membiarkan orang bersangkutan meninggal dunia. Baik, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul secara online. Apakah ada di antara kita yang hadir fisik mau bertanya terkait dengan karunia rohani? Ya, silakan. Saya mau tanya Bu, kalau misalnya kita melayani dan punya beberapa karunia ya, dianggap begitulah ya, apakah sebenarnya kita harus menemukan kayak semacam yang paling utama yang harusnya kita garap gitu. Misalnya ada yang bisa menyanyi, tapi juga bisa mengajar, tapi juga murah hati gitu kan. Ada beberapa orang yang kayaknya punya beberapa karunia. Apakah perlu orang itu atau kita bertanya lagi sama Tuhan dari segitu banyak yang saat ini saya kerjakan, yang mana yang Tuhan tuh mau di situ saya benar-benar berkembang atau makin baik dan di situ menjadi berkat. Karena saya lihat juga ada, maksudnya ya banyak juga di gereja orang-orang yang rindu melayani dan karena dia sangat suka cita melayani, semua hal misalnya dia coba kerjakan gitu lah ya. Akhirnya setelah sekian tahun, mungkin belasan tahun, puluhan tahun, dia hanya melakukan hal-hal yang seperti itu aja tanpa dia pernah tahu bahwa di sini loh, kamu tuh baik di sini dan di sini Tuhan tuh mau kasih, maksudnya mau bekerja di dalam hidup dia dan juga jemaat Tuhan itu untuk lebih baik lagi. Misalnya saya lihat ada orang yang cukup setia di dalam melakukan pelayanan dan dia sebenarnya punya karunia yang menurut saya ya dia sendiri kayaknya nggak sadar gitu, menasehati gitu. Kalau dia yang nasehatin, kayaknya orang nurut gitu karena dia punya kelemah lembutan gitu. Tapi dia merasa nggak punya enggak lah gitu, maksudnya itu cuma sesekali ya, karena cuma sesekali kamu mungkin kelihatannya itu bukan punyamu gitu, tapi sesekali itu beberapa kali itu membawa berkat bagi orang lain. Itu bagaimana gitu? Apakah memang hanya, maksudnya kalau misalnya saya punya banyak karunia ya udah kerjain aja semuanya gitu, nggak pernah ada satu fokus atau bagaimana Bu? Seperti yang Tuhan berikan perumpamaan di dalam talenta. Ada orang yang dikasih 1, ada orang yang dikasih 2, ada orang yang dikasih 5. Dan setiap orang diminta untuk mengembangkannya berdasarkan jumlah modal dasar yang Allah berikan kepada dia. Artinya, saudara dan saya harus mengembangkan semuanya. Jika orang bersangkutan diberikan 5 oleh Tuhan, 5 harus dikerjakan. Jadi itu berarti saudara dan saya menemukan jika engkau memiliki multi talent di dalam bidang-bidang itu, saudara tidak boleh mengabaikan salah satunya. Karena itu berarti Tuhan panggil saudara kerjakan semua. Yang 5 itu. Lain dengan nanti, karena 5 ini nanti membackup yang punya 1. Dan yang 1 ini menolong yang 5 yang tidak punya. Jadi itu berarti saudara harus kerjakan semuanya. Bahwa nanti ada prioritas di dalam pekerjaan pelayanan saudara, itu lain hal. Prioritas tidak sama dengan saudara mengabaikan pengembangan daripada semua talenta atau semua karunia yang Allah berikan kepada saudara. Tidak demikian. Ya, jadi itu berarti saudara harus lihat di sini di dalam hal aspek prioritas. Prioritas itu begini, misalnya saudara adalah orang yang punya keahlian dalam bidang menyanyi, saudara juga punya keahlian di dalam bidang mengajar. Tetapi kemudian ada benturan ya di dalam pelayanan saudara, dan kemudian tiba-tiba ada benturan saudara di dalam waktu yang sama, saudara harus pilih mengajar atau menyanyi. Saudara pilih di dalam hal ini mengajar. Kenapa? Karena mengajar di dalam aspek pemberitaan Alkitab atau pemberian pengetahuan di dalam dasar wahyu umum maupun wahyu khusus, itu adalah sesuatu yang begitu penting bagi manusia. Maka ketika ada benturan, saudara harus pilih prioritas di dalam hal itu. Karena kita manusia berdosa tidak bisa kerjakan sekaligus begitu kan. Jadi ada skala prioritas. Tapi skala prioritas sekali lagi tidak mengabaikan semua karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Biar ya Bu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang telah memberikan pengertian kepada kami tentang karunia rohani. Dan kami berdoa untuk setiap kami, saudara-saudari seiman kami yang memiliki karunia rohani.
Biarlah di dalam anugerah Tuhan, Engkau menggerakkan setiap kami untuk memberi diri kami melayani satu terhadap yang lain. Tuhan, tolong juga setiap kami yang mungkin dalam kebingungan mengetahui akan karunia-Nya. Biarlah Engkau mengonfirmasikannya melalui firman, melalui doa, melalui nasihat orang-orang percaya di sekelilingnya. Sehingga oleh anugerah Tuhan, setiap orang-orang percaya dapat menggunakan karunia yang Engkau berikan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan dalam pelayanan kepada sesama. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah Engkau menguduskan persembahan yang ada. Berkati persembahan ini sehingga melaluinya Tuhan punya pekerjaan di dalam MRI Depok ini boleh semakin diperluas, semakin lagi dikembangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin.